Assalamualaikum, selamat siang Bu Suci. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, Bu Ida. Selamat siang. Alhamdulillah, Bu, sehat-sehat. Tapi ini loh, Bu, jujur agak sedikit galau. Agak sedikit galau Wah, saya, Bu. galau. Iya, Galau, benarkah itu Bu Suci galau? iya, Bu, bener. Makanya ini apa? Saya mau minta waktu, pengen ngobrol-ngobrol sama apa Bu Ida. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu Bu Ida, mboten nggih. Hmm, sama sekali tidak Bu. Bu Suci tenang saja. Eh, saya 2 jam ke depan free karena murid saya sedang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Gimana gimana? Kalau boleh tahu ada apa nih? Kok Bu Suci sampai galau? Biasanya kan Bu Suci itu orangnya happy, orangnya ceria loh. Kok bisa galau? Iya, Ibu. Ini loh Bu, saya itu lagi kepikiran kan seperti yang jenengan tahu kan saya mengikuti PGP Angkatan 9 ini tuh Bu. Nah, ini PGP Angkatan 9 ini Bu mau berakhir gitu loh Bu. Jadi Hmm. agak galau. Oh, eh, iya iya. Emang kenapa ya kalau PGP atau pendidikan guru penggeraknya akan berakhir yang sedang Bu Susi ikuti, mengapa kok bisa membuat Bu Susi jadi galau gitu? Masalahnya apa? Itu loh Bu, kan CGP atau guru penggerak itu pada yang angkatan sebelumnya eh, saya kan baik yang sudah atau sedang mengikuti program guru penggerak ini, semua itu katanya kan mau direkrut menjadi kepala sekolah tanpa perlu mendaftar, Bu, gitu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya, eh, masalahnya di mana? Masalahnya sama Bu Susi itu ada di mana untuk kenapa kalau diangkat jadi kepala sekolah kok itu menjadi masalah untuk Bu Suci? Itu kenapa? Iya, ini loh Bu. Nah, masalahnya itu saya itu terus terang Bu, saya itu takut gitu kalau misalnya pada saat program ini berakhir, saya direkrut menjadi kepala sekolah dalam waktu dekat gitu. Ataupun nanti kalau saya sudah lulus PGP Angkatan 9 ini, saya merasa itu diri saya itu belum kompeten gitu loh Bu, belum mampu dan belum pantas gitu. Saya merasa belum pantas menjadi kepala sekolah Bu Ija. Iya, Oh, iya jadinya iya. Jadi galau. iya iya. Jadi ketemu nih yang bikin Bu Suci galau ketemu ya masalahnya. Nah, Iya, iya. lalu udah ketemu masalahnya tadi, apa nih yang mau Bu Suci dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Gini loh Bu, saya pengen sedikit mendapat pencerahan gitu. Maksudnya apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi hal ini Bu Ida gitu. Iya, Hmm, baiklah. Sebelumnya saya ingin tahu nih kalau Bu Suci berkenan menceritakan ya. Bu Suci inginnya bagaimana? Eh, Inginnya Bu Suci itu bagaimana dalam menyikapi adanya kejadian ini, adanya perekrutan secara otomatis ya, bisa dikatakan seperti itu. iya. Kepala sekolah dari CGP atau GP ini Bu Suci inginnya bagaimana? Yang diinginkan Bu Suci itu seperti apa? Harusnya menurut Bu Suci. Iya Bu Ida, begini. Saya itu pengennya itu gini Bu, menyelesaikan program guru penggerak angkatan 9 ini yang sedang saya ikuti, ini saya selesaikan terlebih dahulu gitu Bu Ida. Kemudian saya ingin menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari PGP di kelas saya. Kemudian setelah itu nanti ke depannya mungkin ada jeda Bu ya beberapa tahun lagi gitu. Nah, jika saya sudah merasa siap, saya sudah merasa pantas, saya baru bersedia menjadi kepala sekolah. Begitu Bu Ida. Ya. Begitu ya, Bu. Saya paham perasaan Bu Suci. Mohon maaf nih, Bu. Kalau boleh tahu, dalam pendidikan guru penggerak itu ilmu apa saja sih yang sudah Ibu Suci dapatkan?
Dalam program guru penggerak ini banyak sekali Bu yang saya dapatkan. Intinya salah satunya bagaimana saya sebagai guru itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian saya bisa menumbuhkan kepemimpinan pada murid, dan masih banyak yang lainnya Bu Ida. Saya sangat senang sekali mengikuti program guru penggerak ini karena banyak sekali ilmu yang saya peroleh gitu dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani ini Bu Ida. Ternyata banyak juga ya Bu ilmunya. Eh, Kalau tadi saya tidak salah dengar ya, tadi Bu Suci sudah mengatakan kalau dalam pendidikan guru penggerak itu salah satunya Bu Suci diajarkan untuk bagaimana agar bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Betul seperti itu kan ya? Iya, betul sekali Bu Ida. Yeah. Hmm, Oh iya, maksudnya menjadi pemimpin dalam pembelajaran itu contohnya itu seperti apa ya? Salah satunya itu menjadi pemimpin dalam pembelajaran Bu. Artinya dalam pembelajaran itu guru mampu mendorong tumbuh kembang murid, kemudian secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Gitu, untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid Buddha, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pancasila, pelajar Pancasila Buddha begitu. Yeah. Baiklah, Bu. Kalau merujuk dari definisi yang tadi Bu Suci sampaikan, kira-kira menurut Bu Suci, bagaimana ya kondisi ideal yang bisa membantu agar guru itu bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran dengan baik? Artinya bagaimana kondisi idealnya itu, Bu? Iya, Beda. Saya merasa guru akan menjadi apa? Bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran dengan mudah gitu dan tanpa hambatan yang berarti saat dirinya sudah menjadi KS nanti, Ibu. Ya. Iya, iya. Di sini berarti saya menangkapnya Bu Suci secara tidak langsung mengatakan kalau dengan menjadi kepala sekolah selepas mengikuti pendidikan guru penggerak, seorang guru akan mudah untuk menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Kalau tidak salah seperti itu Bu ya, untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kalau saya tidak salah menangkap maksudnya Bu Suci, saya keliru atau tidak ya Bu? Nggih, betul sekali Bu Ida. Memang maksud saya itu seperti itu, Bu. Nggih. Terus Iya. Kalau begitu, bagaimana harusnya Bu Suci, kondisi ideal yang diinginkan Bu Suci, agar Bu Suci bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak ini dengan baik? ya benar sih Bu, salah satunya ya dengan saya menjadi kepala sekolah gitu. Iya, Nggih. saya sependapat dengan Bu Suci. Nah, kalau Bu Suci berarti sudah terbuka untuk menjadi kepala sekolah, pikirannya sekarang apa rencananya Bu Suci ke depan untuk menyiapkan diri jika suatu saat Bu Suci direkrut untuk menjadi kepala sekolah? Iya Bu Jo, kira-kira yang pertama itu yang ingin saya lakukan itu pertama memantapkan hati saya terlebih dahulu Bu. Kemudian saya akan belajar lagi lebih banyak, bersungguh-sungguh mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian serta saya ingin belajar dari berbagai sumber tentang kepemimpinan dan tugas-tugas kepala sekolah nantinya Bu Ida. Sehingga saya akan menjadi siap dan merasa mampu kompeten saat menjadi kepala sekolah Bu Ida. Yeah. Bagus sekali rencana Bu Suci. Saya doakan semoga rencananya berjalan lancar dan nanti Bu Suci akan menjadi kepala sekolah yang the best lah pokoknya. Amin, amin. Terima kasih Bu Ida. Yeah. Baiklah Bu Suci, sepertinya kita telah sampai pada ujung perbincangan nih. Dari perbincangan kita tadi, hmm, apa yang sudah Bu Suci dapatkan dan bagaimana perasaan Bu Suci sekarang? Iya Bu Ida, saya jujur ya, saya merasa lega Bu sekarang. Saya merasa bahwa pemikiran saya itu
yang awalnya saya itu takut menjadi kepala sekolah selama ini itu keliru Bu Ida. Karena ternyata dengan menjadi kepala sekolah saya akan bisa menerapkan ilmu yang saya peroleh dari program guru penggerak ini. Kemudian saya juga sudah tahu gitu langkah-langkah apa saja yang akan saya ambil untuk mempersiapkan diri agar saya itu menjadi kepala sekolah yang baik nantinya Bu Ida. Yeah. Saya turut berbahagia jika Bu Suci sekarang sudah merasa tenang dan nggak galau lagi. Dan Bu Suci sudah Iya, Bu. mendapatkan atau mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan diri akan bisa menjadi kepala sekolah yang baik nantinya. Tapi adakah komitmen Bu Suci bagaimana untuk melakukan hal-hal yang sudah direncanakan tadi? Iya Bu Ida ada gitu. Mulai sekarang itu dan selanjutnya saya akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri saya Bu. Terima kasih banyak Bu Ida ya sudah membantu saya kali ini. Kemudian mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Bu Ida. Yeah. Selamat Iya, siang Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Bu wabarakatuh. Ida. Sama-sama Bu Suci. Yeah. Sekarang isi refleksi ya Bu. Yeah. Oke, tak lihat. Oh iya Bu Suci, jadi tadi yang bagaimana tadi ya perasaannya Bu Suci pada waktu Bu Suci melaksanakan coaching dengan saya saat saya menjadi coach untuk Bu Suci. Bagaimana perasaan Bu Suci Ya, dan apa yang Bu Suci rasakan saat di coaching oleh saya? iya Bu Ida. Saya yang pertama yang saya rasakan itu saya menjadi lega apa yang selama ini saya takutkan, saya khawatirkan itu bisa saya ungkapkan semua ke jenengan dan akhirnya dengan begitu saya itu menjadi kayak plong gitu Bu. Pikiran saya menjadi terbuka dan dari apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan itu dari apa dengan mencurahkan semua ke jenengan itu saya jadi punya pikiran apa terbuka gitu. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya punya ibaratnya punya komitmen ke depan untuk apa saja yang harus saya lakukan kemudian Buja. Nggih. Terima kasih Iya, banyak Buja nggih. Nggih. sama-sama. Terima kasih juga Bu Suci. Nah, sekarang coba ini refleksinya saya share screen ya Bu. Nggih. Bentar, bentar, sebentar. Saya ulang lagi. Sudah nampak Bu Suci? Nggih, sampun Bu Ida. Monggo Ya, nah langsung. ini refleksi saya selama melakukan sesi coaching dengan Bu Suci. Di sini saya sebagai coach, apa saja yang akan saya refleksikan? Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan antara saya sebagai coach dan Bu Suci sebagai coachee berlangsung hangat dan mengalir seperti air sesuai alur tirta. Sehingga di akhir percakapan Bu Suci berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kita bicarakan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu saya perbaiki atau tingkatkan adalah keterampilan saya dalam membuat pertanyaan yang menggali untuk coachee agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee agar bisa menemukan solusi guna mencapai tujuannya. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching?
Untuk tetap dalam kondisi Hmm. present sebelum dan saat melakukan coaching, saya berusaha untuk menghindarkan gangguan-gangguan sementara seperti gadget. Kemudian sebagai coach, saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach dan saya merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan belajar lebih banyak lagi untuk mengenal alur tirta, untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Juga saya akan belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koji. Kemudian tadi umpan balik yang sudah disampaikan oleh Bu Cuci sebagai Koji, eh, saat di coaching oleh coach yaitu Bu Ida, Bu Suci merasa nyaman bercerita kepada saya sehingga Bu Suci bisa mengeluarkan apa yang menjadi ketakutan dan unek-unek beliau sehingga pikiran beliau bisa menjadi terbuka dan Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, ini saya stop Bu ya. Iya beda. Iya. Oke, stop recording Bu ya. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ida. Waalaikumsalam.